Tema yang diangkat adalah humanisme dan spiritualisme, atau kemanusiaan dan kebatinan. Seringkali seperti yang dikatakan sekarang ini, di era modern ini, kalau kita lihat dalam interaksi-interaksi digital, itu tidak sedikit orang-orang yang mulai memberanikan diri mengaku sebagai seorang humanis, seorang naturalis, atau bahkan agnostik dan ateis. Dan itu cukup banyak dalam room-room yang terbatas tentunya, karena mereka juga khawatir untuk mendapatkan perlakuan diskriminasi dan persekusi. Intinya begini, ada kekecewaan di kalangan orang-orang yang mulai sadar tentang situasi ekonomi, situasi sosial yang timpang, dan kekecewaan juga terhadap orang-orang yang bisa dianggap sebagai agamawan atau kelas menengah religius yang belakangan ini tampak sangat dominan dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik kita. Kalau kita perhatikan di mal-mal itu hampir semua orang terlihat sangat religius, minimal itu terlihat dari pakaian mereka, dari cara mereka berbusana, dari penampilan lahiriahnya terlihat sebetulnya kelas menengah itu sudah bisa dianggap sebagai kelas menengah yang religius. Nah, ada beberapa kalangan muda, terutama mereka yang terpelajar, mereka yang aktif, punya kesadaran tentang keadaan sosial yang timpang ini, mulai berpikir. Nah, berpikir bahwa ternyata agama itu justru membuat orang itu makin feudalistik, makin tidak peduli terhadap lingkungannya, dan akhirnya mereka merasa tidak perlu menganut agama dengan alasan banyak orang berperilaku baik, orang yang peduli terhadap sesama, orang yang punya solidaritas, punya empati kepada orang-orang yang lemah, kaum buruh, kelas-kelas bawah yang justru mereka melihat bahwa itu adalah sesuatu yang etis, sesuatu yang bersifat kemanusiaan. Dan karena mereka kecewa terhadap religiusitas yang tidak memihak kepada kalangan menengah ke bawah, maka mereka pun beralasan untuk meninggalkan agama-agama formal, religiusitas dan ritual-ritual yang tampak sangat tidak berhubungan dengan realitas masyarakat, mengaku sebagai humanis. Sebagian mereka justru juga lebih berani mengaku sebagai agnostik atau ateis. Nanti kita akan pertegas atau mungkin dalam acara lain apa yang dimaksud dengan agnostisisme dan ateisme dan bagaimana kita menemukan falasi-falasi dalam pemikiran itu. Tapi kali ini kita ingin melihat apakah kita ini sering orang-orang yang beragama itu menganggap bahwa kebaikan-kebaikan itu harus didasarkan pada niat mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari Tuhan. Dengan keikhlasan, dengan semua motivasi kita harus berbuat karena ketuhanan. Tapi pada saat yang sama, orang-orang yang menganggap bahwa kebaikan itu haruslah didasarkan pada iman, didasarkan pada keyakinan-keyakinan agama, menganggap kebaikan-kebaikan orang yang tidak didasarkan pada keimanan atau tidak didasarkan kepada keyakinan-keyakinan akan Allah, akan Tuhan, akan agama, itu dianggap sebagai perbuatan sia-sia. Di sini ada dua ekstremitas yang perlu diuraikan. Mengapa demikian? Karena ada dua macam perbuatan baik dan ada dua macam perbuatan buruk. Artinya, perbuatan baik menurut kelompok yang ekstrim berpikir secara dogmatis menganggap bahwa kebaikan-kebaikan itu haruslah bersifat vertikal, harus didasarkan kepada iman. Semua perbuatan baik yang tidak dilandasi oleh iman, tidak dilandasi oleh keyakinan keagamaan itu dianggap sia-sia. Dan karena itu mereka lebih mengutamakan kebaikan-kebaikan, amal-amal yang dianjurkan secara tekstual dalam agama. Sementara kelompok humanis yang merasa humanis ini menganggap bahwa kebaikan-kebaikan itu adalah sesuatu yang mestinya dirasakan oleh sesama manusia. Tuhan
tidak menginginkan kebaikan. Tuhan justru menginginkan kita berbuat baik kepada sesama. Nah, ada ekstremitas inilah yang perlu kita jelaskan. Apakah kebaikan itu hanya yang bersifat horizontal, kebaikan kepada sesama, sehingga mengabaikan amal-amal ritual? Banyak orang-orang yang merasa melakukan baik, walaupun dia tidak sholat, dia tidak melakukan ibadah, meskipun dia tidak menjalani perintah-perintah agama, tapi mereka sangat baik dalam kehidupan sesama manusia. Apakah tolok ukur kebaikan itu adalah kebaikan yang bersifat vertikal sebagaimana klaim orang-orang yang beragama, ataukah kebaikan itu adalah sesuatu yang berguna bagi sesama sebagaimana diklaim oleh kaum humanis? Di sini perlu kejelasan. Di sini kita ingin melihat apa sih motivasi orang berbuat baik sebetulnya. Kita ingin melihat ada falasi dalam klaim orang-orang yang mengaku sebagai humanis atau agnostik atau bahkan ateis. Kalau kita perhatikan, selama orang berbuat baik kepada sesama, membantu orang-orang yang lemah, atau bersikap baik kepada sesama, kepada tetangga, kepada keluarga, kepada orang-orang yang tidak mampu, bila didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, pada nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai empati, solidaritas, dan lain sebagainya, kita tanya, apakah benar tujuan kita berbuat baik kepada sesama itu semata-mata karena nilai-nilai kemuliaan kemanusiaan, ataukah sebetulnya ada tujuan yang kalau kita lihat sebetulnya feedbacknya kepada pelaku. Misalnya ada rasa senang, rasa gembira, rasa unggul, ada rasa hero karena membantu orang lain, atau rasa ingin melepaskan dari derita, melihat dari rasa bersalah karena dia merasa bagian dari sistem sosial yang timpang ini. Bila benar-benar, bila memang karena nilai-nilai kemanusiaan, bukan karena nilai investasi, baik kenyamanan, baik merasa ingin melepaskan dari rasa bersalah, bila benar-benar ditujukan itu, maka kemanusiaan itu kalau kita lihat adalah sesuatu yang bersifat metafisik. Apa kemanusiaan? Kemanusiaan tidak bisa dikenali secara fisikal, tidak ada bentuk materialnya. Dan karena tidak ada bentuk materialnya, maka sebetulnya kemanusiaan adalah sesuatu yang bersifat abstrak, bersifat imaterial, bersifat supranatural, bersifat metafisik. Dan karena bersifat metafisik, maka ketika orang meyakini sesuatu yang bersifat metafisik, adanya sesuatu yang tidak berbentuk benda, sebetulnya itu bisa dianggap sebagai insight atau sekilas, meskipun tidak disadari atau tidak diakui. Itu pengakuan akan adanya sesuatu yang bersifat transenden. Dan itulah makna ketuhanan yang terselubung. Itulah rasa kehambaan yang tidak terformat secara formal dalam bentuk sebuah teologi agama. Jadi, kalau orang benar-benar menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sadar atau tidak sadar, sebetulnya dia meyakini tentang sesuatu yang ideal, yang abstrak, yang bersifat ketuhanan, meskipun dia tidak menyatakan secara eksplisit diperuntukkan untuk Tuhan, dilakukan sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan. Mungkin mereka tidak menyebut itu. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, sebetulnya orang-orang yang merasa perlu membantu orang lain, berempati kepada orang lain, sebagian memang bukan karena nilai kemanusiaan, bukan karena sesuatu yang bersifat abstrak, tapi ya tadi itu, dia melihat banyak orang-orang miskin di sekitarnya. Kalau dia tidak membantunya, dia akan merasa terancam. Boleh jadi kan? Atau dia ingin melepaskan rasa bersalah. Dia perlu memberi uang receh kepada gadis kecil yang kumuh, yang lusuh, yang melakukan ngamen keplok di pinggir jalan di lampu merah. Dia berikan uang itu. Kalau dia memberikan uang itu, tujuannya karena merasa inilah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang ideal, sesuatu yang tak berbentuk. Tapi kalau dia memberikan ini hanya karena rasa kasihan, dan kasihan itu kembali kepada dirinya yang terganggu, psikologinya yang terluka melihat ketimpangan, atau dia merasa bersalah, seakan-akan dia adalah bagian yang menikmati dari ketimpangan sosial ini, lalu dia memberikan uang. Sebetulnya pemberian uang itu yang dia berikan itu bukanlah
bukanlah aksi kemanusiaan, tapi semata-mata itu adalah investasi. Inilah yang kita perlu perhatikan. Sedangkan orang yang merasa berbuat baik karena Tuhan, dan dia membatasi kehambaan, dia membatasi kebaikan itu harus didasarkan pada perintah Tuhan, maka dia akan menganggap semua kebaikan-kebaikan yang tidak tertera dalam Al-Quran, sebagaimana dia tahu bahwa mengayomi, menyantuni anak yatim adalah sesuatu yang baik, sehingga dia hanya peduli kepada anak yatim. Atau membangun masjid itu seperti membangun masjid di surga, dan dia merasa ingin mendapatkan surga karena ada teks hadis yang demikian, sehingga anak jalanan, anak terlantar, anak yang tidak terurus oleh orang tuanya, itu semuanya tidak dianggap. Dia hanya ingin mencari anak yatim, padahal kadang anak yatim mewarisi harta yang banyak dari orang tuanya. Ini yang perlu diuraikan, bagaimana kita melihat bahwa kebaikan itu pada dasarnya ada dua motivasinya, kembali kepada diri sendiri atau kembali kepada Tuhan. Nah, yang kembali kepada Tuhan bisa diekspresikan dalam bentuk sebuah ibadah ritual yang diatur, bisa juga dalam bentuk aksi sosial yang sebetulnya kembalinya kepada sesuatu yang bersifat abstrak, dan itu adalah kebertuhanan yang terselubung. Maka dari itu kita harus sadar, kalau kita ingin berbuat baik, dasarnya bukan investasi. Bukan untuk mendapatkan sesuatu yang kembali kepada kita, baik berupa kenyamanan, berupa keamanan, rasa lepas dari stres melihat keadaan. Itu semuanya memiliki nilai-nilai yang tidak sesuai dengan makna kemanusiaan itu sendiri. Baik, Ustaz. Oke. Kita teman-teman tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana dasar kebaikan atau kebaikan dan keburukan itu dipahami dan muncul dalam persepsi manusia, kayak gitu, dipersepsi oleh manusia. Tapi kemudian kita tanyakan kembali kepada Ustadz nih, apakah spiritualitas kayak gitu atau kebaikan yang dimaksud merupakan inti dari esensi kemanusiaan, dan apakah spiritualitas itu selalu berhubungan atau selalu berkaitan dengan agama kah? Gimana itu, Ustadz? Ya, itu sekarang ini sedang berkembang pandangan bahwa spiritualitas itu tidak mesti berhubungan dengan sebuah agama, dengan sebuah keyakinan yang terorganisir, karena ya harus diakui sebagian orang itu jenuh dengan agama karena agama itu terlihat gagal, tanda petik, mengatur, merapikan umat. Bukannya merapikan umat, justru umat berpecah belah karena agama. Kalau kita sering dengar bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu kan umat Islam semuanya pasti sepakat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Di Al-Quran juga disebutkan begitu. Bila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kita perlu tahu, justru karena mereka semuanya merasa kembali kepada Allah dan Rasulnya lah terjadi konflik, terjadi kompetisi klaim kebenaran. Dan karena itulah lembaran sejarah menjadi merah. Jadi agama lebih banyak menimbulkan konflik ketimbang menata. Nah, orang-orang ini akhirnya meninggalkan arena keributan agama ini dengan kembali kepada apa yang mereka sebut sebagai sesuatu yang bersifat perennial, sesuatu yang bersifat abadi, dan tidak harus masuk dalam kubu-kubu yang bersaing dengan agama. Alasannya, karena substansi dari semua agama yang berbeda-beda nama itu adalah spiritualitas. Bagaimana kita menghubungkan diri kita yang spiritual ini, spirit-spirit kita yang bermacam-macam ini kepada spirit utama, yaitu Tuhan, dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang tidak mesti dibatasi oleh sebagian orang kan harus berbuat baik kepada sesama agamanya. Mereka merasa baik kepada sesamanya, tapi buruk kepada. Mengapa muncul aksi teror? Itu karena sebagian orang menganggap bahwa kita bertanya-tanya, mengapa orang melakukan aksi teror? Padahal itu adalah sesuatu yang buruk. Ternyata orang-orang yang melakukan aksi teror itu tidak menganggap itu sebagai perbuatan buruk. Saat mereka meledakkan atau menembak atau apapun yang menurut orang-orang lain itu sebagai tindakan teror, sadis, destruktif, negatif, berbahaya dan lain sebagainya, mereka justru tidak memandang itu sebagai keburukan. Dan mereka juga tidak menganggap bahwa pembunuhan itu selalu buruk, bahwa tindakan yang memakan korban itu
tidak selalu buruk. Jadi mindset tentang baik dan buruk itu ditentukan oleh apa? Mereka memahami baik dan buruk itu karena diperintahkan oleh agama. Sementara yang mereka pahami tentang agama itu adalah teks-teks yang ditafsirkan oleh mentor, oleh instruktur yang menggarap mereka, yang mengajari mereka. Disitulah terjadi apa yang kita anggap sebagai tindakan-tindakan destruktif. Kita selama ini menganggap terheran-heran. Banyak itu agamawan bingung. Kok bisa ya? Padahal agama kan tidak menganjurkan kekerasan, tidak menganjurkan teror, tidak menganjurkan tindakan-tindakan yang destruktif. Mengapa mereka melakukan itu? Padahal ayat Al-Quran bunyinya banyak ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk toleran, untuk berdialog, bahwa ajaran Rasulullah Nabi ini adalah rahmatan lil alamin. Nah, orang-orang yang melakukan teror itu juga punya ayat-ayat itu, tahu. Sebagian justru hafal Al-Quran. Mengapa mereka melakukan itu? Ya karena mereka menganggap itu belum tentu kebaikan. Bahwa kedamaian belum tentu baik. Bahwa menjaga orang lain itu belum tentu baik. Yang lebih penting dari itu adalah menjaga agama. Dan mereka memahami tindakan-tindakan yang merugikan, menghancurkan itu adalah bagian dari pembelaan terhadap agama. Inilah yang membuat mereka akhirnya meninggalkan agama-agama yang justru menimbulkan konflik dalam faktanya sepanjang sejarah, untuk kemudian masuk ke dalam sebuah ruang tanpa klaim-klaim agama. Inilah yang disebut dengan spiritualisme, atau ajaran cinta, atau mistisisme, atau gnosisme, atau perennialisme. Jadi sebetulnya mereka punya alasan-alasan mengapa sekarang orang cenderung mengikuti kajian-kajian yang universal, yang didasarkan pada spiritual yang kemanusiaan, ketimbang harus masuk dalam arena agama, di mana di situ terjadilah konflik-konflik bukan hanya antar agama, tapi konflik intraagama. Terjadilah intimidasi terhadap kelompok yang kecil, dan begitulah seterusnya. Jadi kalau kita pahami sebetulnya itu adalah kejenuhan, kecemasan, dan kebosanan terhadap konflik-konflik dan kompetisi yang dihasilkan dalam masyarakat agama, ketika agama juga gagal menata masyarakat penganutnya. Ya, Ustadz, itu sedikit tadi ada yang menurut saya menarik ya. Kalau misalkan antum gambarkan barusan, spiritualisme itu seakan-akan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan agama itu sendiri. Karena kalau misalkan bahas agama, itu terkadang kan ada beberapa ajaran yang sebenarnya malah membatasi dari spiritualisme itu sendiri, Zat. Jadi, Ana di sini merasa sebagai host ya, perlu untuk mendudukan posisi spiritualisme, agama, dan humanisme itu sendiri, Zat. Ya. Ya, makanya tadi kita di satu sisi melihat ada dua pandangan yang saling menafikan antara mereka yang menjunjung tinggi mana kemanusiaan, yang penting orang itu baik kepada sesama, meskipun tidak sholat, meskipun perilakunya buruk, meskipun pakaiannya itu tidak menutup aurat. Kan ada orang yang begitu, banyak sekali. Entah itu apologi atau tidak, yang jelas itu ada dan banyak. Ada juga orang yang merasa menganggap bahwa kebaikan siapapun selama itu tidak berada dalam lingkup keyakinan dan doktrin yang diyakininya, itu dianggap sia-sia. Ini juga ada. Nah, bagaimana kita melihat? Saya suatu saat pernah ke sebuah panti asuhan anak-anak difabel, ganda di situ dia cacat fisik, cacat mental, dan dibuang. Saya ke sana pada suatu hari waktu berlibur tahun baru bersama teman yang baru datang dari luar negeri. Saya temukan di situ orang-orang yang dari namanya saja terlihat kelihatannya beda dengan agama yang saya anut. Namanya sayap ibu. Saya masuk ke dalamnya dan ya Allah, sebuah pemandangan yang membuat kita kehabisan kata untuk menggambarkan. Ada anak-anak yang memang tidak bisa bergerak sama sekali. Dan ya bisa dibayangkan lah, macam-macam. Anda yang membuat saya terharu itu adalah perawat-perawat yang dengan telaten membersihkan kotorannya, mengusap liur yang di mulutnya, dengan diangkat dengan benar-benar
Dan mereka bukan orang-orang yang secara visual itu seagama dengan saya. Artinya kalau menurut doktrin-doktrin orang yang lain, itu pastilah mereka ini orang kafir, orang pasti masuk neraka lah. Tapi mereka melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak melakukannya. Saya menangis, itu menangis bukan karena terharu, tapi saya menyalahkan diri saya. Saya yang merasa katanya penganut sebuah agama yang benar, kok tidak bisa mendorong sebuah perilaku seperti itu. Loh, bukankah agama itu diukur dari perilaku? Apa diukur dari doktrin? Itu yang membuat saya shock. Bukan hanya dari situ, saya melihat lagi ada satu keluarga. Keluarga itu punya mobil. Saya lihat ada mobil Alphard, ya kan, mobil mewah. Saya tanya, kok ada mobil di sini? Apakah yang punya mobil ini adalah orang yang punya anak di sini? Perawat juga tidak. Lalu siapa mereka? Mereka ini satu keluarga, setiap kali libur, bukan berjalan-jalan ke luar negeri, justru ke panti ini, mulai dari ayah, ibu, anak, semuanya ikut merawat. Ikut meladeni anak-anak yang cacat itu. Dan mereka tidak punya anak cacat. Mereka secara etnik berbeda, secara agama juga berbeda. Tapi mereka melakukan itu. Nah, bagaimana kita? Apakah kemudian kita dengan mudahnya mengatakan bahwa amalnya sia-sia? Karena tak seagama dengan saya? Karena tidak punya keyakinan sebenar saya? Apa begitu? Itu kan membuat kita shock. Belum lagi banyak orang-orang yang kelihatannya tidak beragama itu menjadi relawan-relawan di daerah-daerah konflik di Afrika, yang boleh jadi mereka akan terancam oleh tindakan-tindakan kekerasan, bisa terkena oleh penyakit-penyakit wabah. Tapi mereka melakukan itu dengan gigih, tanpa pamrih. Sekilas begitu. Di saat yang sama kita melihat orang-orang yang beragama tampaknya tidak pernah memikirkan itu. Karena kebaikan-kebaikan menurut mereka ya apa yang tertera dalam Al-Quran, dalam hadis, yang itu tidak mungkin menjelaskan semua. Ini yang membuat kita kebingungan. Akhirnya adalah orang yang meremehkan agama. Mereka mengatakan yang penting orang baik kepada sesama. Buat apa baik? Buat apa haji? Buat apa melakukan perbuatan-perbuatan ritual bila dia tidak peduli kepada sesama? Dan faktanya banyak memang orang-orang yang kelihatannya sangat soleh secara virtual tapi bobrok secara horizontal. Nah, bagaimana kita menemukan irisan yang dengan itu kita memahami bahwa kebaikan itu, bahwa orang dinilai baik itu bukan karena keyakinannya, bukan karena imannya. Karena iman dan keyakinan itu abstrak, tidak bisa dilihat. Tapi iman itu bisa dilihat melalui perilaku. Sementara kita lihat ada orang-orang beragama perilakunya buruk. Ya, coba kita bandingkan antara negara-negara yang dihuni oleh masyarakat yang tidak beragama, agnostik, dengan negara-negara yang mayoritasnya masyarakatnya sangat religius. Sedemikian religiusnya sampai religiusitasnya itu merampas religiusitas orang lain, mengganggu orang lain, mengganggu jalan, mengambil bagian arena umum publik, sarana publik untuk menunjukkan religiusitas. Tapi kejahatan, kriminalitas, pelecehan, korupsi, penipuan ya tetap terjadi. Itu apa fungsi agama? Bila kita menemukan ada orang yang tidak beragama, ada masyarakat tidak beragama tapi berperilaku baik, santun, ramah, peduli, bukan bohong, tidak pernah tidak mencuri, tidak melanggar hak orang lain. Kita bertanya, apakah agama itu hanya diukur dari keyakinan? Apalagi keyakinan itu sendiri secara epistemologis kan masih debatable, relatif, nisbi, subjektif. Ataukah kita melihat dari perilaku? Kita terdoktrin bahwa perbuatan siapapun yang tidak seagama, tidak sesuai dengan iman yang kita miliki, sia-sia. Apakah begitu? Apakah begitu? Ya. Melihat fenomena semacam itu Ustaz, kita mulai berpikir ya, apakah spiritualitas atau bahkan kemanusiaan itu sendiri mengalami keterkikisan dalam tradisi umat manusia, kayak gitu, sebagian manusia. Dan ketika melihat fenomena tersebut, apa sih yang harus kita lakukan kayak gitu? Apa yang harus kita yakini? Ya. Ya, yang benar itu adalah mencari irisan,
Bagaimana kemanusiaan itu dikembalikan kepada ketuhanan. Kita harus memahami bahwa kemanusiaan sebagai sebuah prinsip yang berhubungan dengan nilai-nilai yang tidak terlihat, nilai-nilai yang tidak meruang. Orang, kenapa Anda berbuat baik? Karena saya tidak tega, karena saya ingin aman, karena saya merasa bersalah. Atau dengan orang berbuat baik, karena memang ini kebaikan. Loh, kebaikan itu apa? Kebaikan itu sesuatu yang mulia. Dan kemuliaan itu apa? Bisa dilihat, manfaatnya tidak terlihat. Nah, ini ketuhanan menurut saya. Ini ketuhanan yang imanen. Inilah spiritualitas yang imanen. Sementara orang yang berbuat baik, berbuat sholat, puasa misalnya. Puasa itu kan ibadah. Ibadah itu harus didasarkan pada niat mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau puasa itu hanya menahan makan dan minum, tapi saat berbuka dia mengganti semua lapar dan minumnya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan empati kepada sesama. Di situ dia tidak berusaha untuk mengukur bagaimana orang yang hampir setiap tahun, dalam setahun dia lapar, tidak pernah merasakan makan. Apakah itu terrefleksi dalam kesadaran dan kehariannya? Makanya kayak saya bilang, ibadah yang spiritualitas, ibadah-ibadah ritual itu pada dasarnya adalah kemanusiaan yang imanen. Jadi kalau kemanusiaan, aksi kemanusiaan adalah ketuhanan yang kemanusiaan yang transenden, justru ibadah itu adalah ibadah-ibadah ritual itu seperti puasa dan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita harus peduli, ada zakat, ada sedekah, ada hal-hal yang memang kita ditunjukkan untuk bagaimana kita bisa menjamu orang untuk berbuka, bahwa pahalanya sangat besar. Itu semuanya memiliki nilai bahwa spiritualitas itu adalah humanitas, dan humanitas adalah spiritualitas. Jangan kita membelahnya menjadi dua, seakan-akan orang kalau religius harus tidak peduli kepada sesama. Dia harus cukup mengabdi kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan yang perlu dibantu. Tapi orang yang berspiritualitas juga jangan meremehkan ibadah-ibadah ritual yang sebetulnya itu adalah kemanusiaan juga. Maka itu kalau kita lihat puasa, jangan hanya dilihat hanya itu diperuntukkan untuk Tuhan. Tuhan emangnya butuh pahala kita, perbuatan baik kita. Tuhan tidak butuh. Justru itu melahirkan solidaritas, empati, kepedulian kepada sesama. Itulah makna puasa. Jadi spiritualitas tidak akan lepas dari humanitas. Dan humanitas selama tidak didasarkan pada nilai investasi itu adalah spiritualitas. Gitu. Ya. Sering saat kalau misalkan kita bahas humanisme ya, itu mereka kan fokusnya kepada diri sendiri gitu, kepada manusia itu sendiri. Nah, mereka justru merasa kalau misalkan ajaran-ajaran yang terjadi gitu dalam agama, terutama kita bahasa Islam ya, seperti puasa itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kebaikan itu sendiri. Kayak misalkan puasa gitu. Puasa hubungannya dengan kemanusiaan mereka itu seperti apa? Itu masih menjadi pertanyaan gitu. Mereka merasa, ini asumsi Ana ya, mereka merasa kalau misalkan dengan diwajibkannya kita berpuasa, justru itu malah merampas gitu loh keinginan kita sebagai manusia untuk melakukan hal yang lainnya. Itu bagaimana saat menjawab hubungannya antara puasa kemudian dengan pemenuhan aktualitas spiritual, aspek spiritual kita sebagai manusia? Puasa ini kan seperti di ayat Al-Quran disebutkan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar bertakwa. Kan ayat itu umum ya, langganan lah di bulan suci Ramadan kita sering dengar. Sebetulnya seperti pernah saya katakan dalam sebuah ayat ini mengatakan bahwa puasa itu adalah sebuah proses. Iman itu adalah titik awal, prosesnya adalah puasa. Dan puasa itu mewakili sebuah kepatuhan. Jangan kita puasa tujuannya untuk diet. Sebab kalau puasa tujuan untuk diet berarti bukan puasa. Puasa tidak boleh dihubungkan dengan tujuan-tujuan fisikal untuk diri sendiri. Atau mengurangi berat badan, atau apapun namanya. Dia harus didasarkan pada upaya mengejawantahkan iman. Karena tadi itu, wahai orang-orang beriman, berarti iman adalah syarat. Tunjukkan iman kalian, implementasikan dakwah iman kalian dalam bentuk sebuah perilaku. Nah, puasa adalah sebuah perilaku, sebuah tindakan yang punya aspek vertikal untuk Tuhan
tapi dia harus berefek dalam kehidupan horizontal. Makanya kalau orang puasa, tapi kepeduliannya minim, orang puasa, orang beribadah, ngaji, semuanya, tapi empatinya kepada orang-orang yang lemah itu tidak bertambah, itu sebetulnya dia hanya mendapatkan puasa dalam bentuk normatif, tapi tidak mendapatkan puasa dalam bentuk kesadaran sosialnya, dan itu kurang. Mengapa? Karena umat-umat sebelumnya sudah meyakini puasa sebagai proses pengendalian diri dari kehendak-kehendak. Yang menghancurkan kita itu adalah kehendak-kehendak. Nah, puasa adalah cara untuk mengendalikan kehendak. Kita ingin makan, justru ditahan. Kita ingin minum, justru ditahan. Kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan negatif, justru ditahan. Padahal orang dilarang berbohong, kan biasanya orang, kamu jangan berbohong loh, ini puasa. Emangnya hanya bulan Ramadan orang tidak boleh berbohong? Selamanya berbohong. Tapi kesadaran orang untuk menahan diri lebih besar ketika semuanya dibatasi. Padahal sholat itu sendiri adalah puasa. Bahkan lebih sulit daripada puasa Ramadan sholat itu. Meskipun cuma 3 menit, tapi kita tidak boleh bicara, tidak boleh tertawa, tidak boleh gerak lebih dari yang semestinya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu berat. Mengapa orang merasa sholat itu berat? Ya karena dia harus menahan diri dari hal-hal yang mestinya dia tidak bisa melakukan. Dia mestinya melakukannya. Ngomong, bicara, tertawa, bergerak, itu kan garuk-garuk. Itu kan aksi-aksi spontan, itu pun dilarang. Maka itu sholat itu berat. Tapi kalau puasa kan tidak. Lebih ringan. Aspek apanya? Meskipun dari sisi syaratnya itu ringan, tapi dia harus punya kepedulian. Supaya apa? Supaya dia merasakan, saya hanya tidak makan sekian jam. Sementara ada orang yang mungkin 3 hari tidak makan. Dan itu tidak hanya bulan puasa, seumur hidupnya. Sepanjang hidupnya. Karena menjadi korban dari sebuah kezaliman sosial, dari ketidakpedulian. Nah, dari situ kita sadar bahwa ketika agar bertakwa, puasa agar bertakwa, itu tujuannya. Output dari puasa adalah takwa. Sehingga kalau tidak melahirkan takwa, puasanya gagal. Nah, dari mana kita bisa tahu takwa? Ketika aspek horizontal dan vertikalnya seimbang. Jadi ketakwaan itu bisa dilihat dari apa? Tidak bisa orang bertakwa. Hai, kamu harus bertakwa. Hai, orang-orang itu bertakwalah. Tidak bisa bertakwa itu hanya merasa bertakwa. Anda tidak akan mencapai takwa kalau tidak punya iman, tidak punya amal. Jadi takwa adalah hasil produk dari gabungan iman dan amal. Suatu saat nanti kita uraikan apa yang dimaksud dengan iman, apa yang dimaksud dengan amal, apa yang dimaksud dengan takwa yang tertera dalam ayat yang menganjurkan, yang mewajibkan puasa itu. Baik, Ustadz. Wah, luar biasa. Setelah dikupas ya, teman-teman, ternyata antara spiritualisme dan kemanusiaan ini merupakan gagasan yang sangat berkelindan. Bahkan kalau misalkan kita anut kayak gitu, keduanya sebagai gerakan tadi ya, itu memunculkan ketakwaan dan juga rasa kepedulian terhadap sesama manusia. Nah, Ustadz, alhamdulillah nih sudah banyak sekali yang bertanya dan sangat antusias dalam dialog kita pada kesempatan ini. Saya akan mempersilahkan kepada Mahdi Ruhani untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang hadir pada kesempatan ini. Silakan, Mahdi. Oh iya, ya. Ini pertanyaan pertama, Ustadz, bunyinya itu bagaimana cara kita menetralisir adanya polarisasi humanisme yang sengaja dikemas dalam bingkai syariat agama tertentu. Sehingga menurut pengamatan saya, ini maksudnya penanya, humanisme itu semacam telah kehilangan ruh atau esensi dan tujuan serta nilai hakikinya, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, kemanusiaan, dan itu sebagaimana tertera di dalam Pancasila, itu kita tahu ada sila ketuhanan, juga ada sila tentang kemanusiaan. Itu artinya mestinya kemanusiaan itu mendahului agama. Artinya identitas manusia itu kan banyak. Ada identitas kampung, ada identitas suku, ada identitas keluarga, ada identitas kumpulan dari keluarga marga, ada identitas etnik, ada identitas ras, ada identitas bangsa, ada identitas negara, ya. Ada identitas agama. Kita dipertemukan orang karena agama, sama-sama agamanya, atau dipertemukan oleh orang karena sama-sama menganut agama Ibrahimi, atau sama-sama menganut agama, berhadapan dengan kelompok yang tidak beragama, atau sama-sama penganut ketuhanan, sama-sama percaya Tuhan.
Nah, di mana kita berusaha untuk mencari titik temu yang paling tinggi dari semuanya? Kemanusiaan. Tapi kita sama-sama manusia. Nah, orang yang sadar dirinya manusia itu kembali kepada fitrahnya. Karena ukuran manusia adalah hati nuraninya atau akal sehatnya. Makanya kalau ini tidak manusiawi, itu maksudnya ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang semua manusia menerimanya sebagai sebuah aksioma. Artinya agama itu ada dua. Ada agama dalam bentuk ajaran-ajaran yang dimana orang saling berselisih tentang itu. Dan ada agama yang sudah terinstall. Dia menjadi bagian dari biosnya manusia. Apa itu? Nilai-nilai etika, nilai-nilai logika. Yang karena itu orang tidak berselisih. Makanya kenapa orang tidak berselisih tentang hukum matematika 2 dikali 2 sama dengan 4? Karena itu berhubungan dengan fitrah kemanusiaan. Kausalitas. Hukum-hukum logika yang baku. Begitu juga mengapa orang percaya bahwa mengganggu orang lain itu buruk. Bahwa tidak mulia. Bahwa mengambil hak orang lain itu sesuatu yang nista. Apakah agama mengajarkan itu? Ya, agama yang diajarkan itu memperkuat apa agama yang sudah kita alami. Jadi kita ini punya agama yang dipahami dan ada agama yang dialami. Apa agama yang dialami? Itu yang kita sebut dengan kemanusiaan. Makanya kalau kemanusiaan kemudian dibonsai hanya dalam bentuk sebuah teologi agama tertentu, bahkan mazhab tertentu, bagi saya itu adalah manipulasi, itu distorsi terhadap kemanusiaan. Nah, atas dasar karena kemanusiaan itulah kita disuruh melihat orang sebelum dengan agamanya, karena sama-sama manusia. Masa menyelamatkan orang lihat KTP-nya dulu agamanya apa? Kita akan kasihan lihat orang, anak kecil, perempuan ketika dizalimi. Dan kita tidak pernah berpikir manusia. Ketika kita melihat dia sebagai manusia, sebagai orang perempuan yang dizalimi, sebagai anak kecil yang dianiaya, itulah fitrah awal kita. Dan itulah agama. Makanya kalau ada agama yang dipahami tidak koheren dengan agama yang dialami, justru kita persoalkan agama yang dipahami itu. Agama doktrin itu justru yang agama yang usuli itu. Sementara agama yang huduri adalah prinsip-prinsip kemanusiaan yang diterima oleh semua orang tanpa diajari tiba-tiba bersepakat. Tetap saja kita berusaha. Menurut saya caranya adalah kembali kepada logika. Jadi yang membuat orang itu berperilaku tidak mencerminkan agamanya, justru ketika beragama itu justru berperilaku bertentangan dengan kemanusiaan, ya seperti aksi teror, persekusi, dan lain sebagainya, itu karena berlogika dengan agama, bukan beragama dengan logika. Maka dari itu sebelum orang menentukan agamanya, dia harus menentukan Tuhannya. Jangan-jangan dia sudah beragama tapi tidak bertuhan. Mengapa demikian? Karena sudah sering itu kita dengar tidak boleh menggunakan akal. Dan ceramah-ceramah itu banyak ustadz-ustadz, entah ustadz beneran atau ustadz abal-abal, menganjurkan orang untuk tidak boleh menggunakan akal. Tidak boleh menggunakan logika. Agama tidak boleh diakal-akalkan. Nah, kalau agama tidak boleh dikenali dengan akal, kan mestinya agama itu turunnya ke binatang. Kenapa manusia yang harus menjalankan agama? Kalau tidak boleh gunakan akal. Ketika orang menganggap agama itu sebuah doktrin, dan doktrin itu menggantikan posisi akal, nah disitulah orang akhirnya menjadi, justru ketika beragama jadi bodoh. Aneh kan? Padahal Al-Quran itu menyebutkan Nabi diutus liyuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tapi ini setelah beragama jadi bodoh. Banyak orang-orang pintar yang terdidik di pendidikan, di lembaga-lembaga pendidikan, bergelar-gelar macam-macam, ahli teknik, ahli insinyur, ahli dokter, tapi ketika beragama jadi jumud. Mengapa demikian? Ya karena dia menganggap bahwa agama itu dipahami tanpa akal. Nah, kalau agama dipahami tanpa akal, ada doktrin-doktrin atau info-info atau teks-teks yang bertentangan dengan kemanusiaan pun diterima. Ya, kayak kalau kita menggunakan akal dulu, kemudian kita beragama, ada info-info yang bertentangan dengan akal, langsung ditolak. Atau ditafsirkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan akal. Karena kemanusiaan itu mendahului agama. Karena kemanusiaan itu sendiri adalah agama, adalah fitrah. Justru itu hostnya. Justru itu yang menjadi OS-nya. Nah, ini data yang masuk. Agama yang diajarkan itu kan data. Harus diproses oleh OS-nya ini. Nah, bayangkan kalau orang punya data, punya info, punya file, tapi tidak punya
OS-nya, tidak bisa memprosesnya. Jadi sangat terduga orang-orang yang getol, gigih untuk memisahkan agama dengan logika, tujuannya menjadikan umat itu sebagai properti, sebagai keranjang yang diisi, sebagai robot yang digerakkan. Dan atas dasar itu terjadilah aksi-aksi kekerasan. Kenapa? Karena mereka menganggap itulah agama. Dan agama yang mereka pahami adalah yang disampaikan kepada mereka. Sehingga apapun yang mereka anggap, yang mereka pahami itu sama dengan wahyu yang diterima oleh Nabi. Inilah yang kita sebut dengan playing God. Berlagak Tuhan. Katanya, mengapa agama tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri? Sementara sains melesat jauh memberikan pemecahan masalah-masalah kontemporer manusia. Apakah agama masih layak dianggap sebagai jalan hidup, sementara agama menjadi bagian dari problem kemanusiaan itu sendiri? Yang tadi sudah banyak disinggung ya. Ya, dari satu sisi setuju saya kalau agama itu dalam bentuk doktrin yang sekarang ini ya, yang mainstream ini ya, yang tidak mampu menciptakan sebuah masyarakat berdasarkan prinsip agama. Justru negara yang didasarkan pada konsensus dan konstitusi itu mampu mengikat warga negara dengan semua kekurangannya, dengan penyalahgunaan, dengan korupsi, dengan apapun, tetap berjalan. Law itu jadi, ada penegakan hukum dengan semua kekurangannya. Tapi agama, ketika dipisahkan dari akal, dia tidak punya parameter, dia tidak punya otoritas. Siapa yang punya otoritas? Sementara sains itu punya otoritas. Anda tidak boleh bicara tentang apapun selama Anda tidak qualified, tidak kompeten. Tapi dalam agama ini, semua orang ikut ngomong. Selama Anda punya gadget, selama Anda anggota WA Group, Anda boleh share dan boleh berpendapat. Semaunya, artinya kehilangan. Nah, kalau maksudnya agama yang dipisahkan dari logika itu demikian, maka saya setuju dengan ucapan itu. Tapi kan solusi kita bagaimana agama itu diselaraskan dengan akal. Dan itu berarti dekonstruksi. Siapkah kita dengan itu? Agar agama kita menjadi manusiawi. Itu persoalannya. Apakah Tapi kalau agama dipisahkan dari manusiaan, ya agama yang gagal, agama yang tidak layak untuk dipertahankan. Ustadz, apakah jalannya menjadi kontekstualis juga kayak gitu, yang berupaya mendialogkan antara teks dan realitas? Ya, tentu itu bagian dari upaya rekonstruksi, rekonstruksi. Tapi semua harus sepakat bahwa postulat dasarnya adalah logika. Kalau kita tidak sepakat dengan ini, ya kita akan tetap berada dalam kecamuk dan kekacauan yang sampai sekarang ini tidak jelas. Siapa dokter, siapa pasien dalam agama ini. Tidak ada kompetensi, tidak ada otoritas, tidak ada hierarki. Justru agama sebelah itu punya hierarki, punya struktur. Mereka tidak boleh sembarangan. Membaca kitab sucinya aja nggak boleh sembarangan. Begitu rapinya mereka, sampai hal-hal yang bersifat personal pun harus dikonsultasikan. Ya, rapi sekali. Bagaimana membentuk orang yang punya otoritas sejak kecil dipersiapkan. Karena sakralitas agama itu begitu besar di sana. Tapi kita kacau, pelawak jadi agamawan. Orang stres, orang ini jadi agamawan. Orang miring-miring dianggap justru mendapatkan insight dari langit. Disebut wali lah, ini. Wah, kacau betul. Ya. Jadi sains dan politik, justru sains dan negara, sekilas justru lebih mampu membentuk masyarakat. Agama, selama dipisahkan dari akal, bukan menyelesaikan masalah, justru sumber masalah. Saya setuju ini. Agama jika diukur dengan keimanan, maka pada dasarnya dalam Islam keimanan selalu digandengkan dengan amal soleh. Kebaikan secara universal maknanya. Sehingga tidak ada dikotomi antara agama dan kemanusiaan. Bagaimana pendapat Ustadz? Terima kasih. Ya, saya justru mengatakan itu. Artinya jangan pernah kemanusiaan itu tidak dilihat sebagai spiritualitas. Dan jangan pernah memaknai spiritualitas itu tanpa kemanusiaan. Itu justru acara ini diadakan untuk menegaskan itu. Jadi tidak bisa orang menegaskan peduli kepada kemanusiaan tapi tidak punya basis ketuhanan. Pasti ada. Hanya kadang-kadang tidak diakui oleh orang-orang yang sok humanis. Dan orang yang merasa spiritualis, punya agama, menyembah Tuhan, pasti dia harus punya kepedulian terhadap ciptaan Tuhan. Aneh kalau dia hanya berurusan dengan Tuhan, tapi dia tidak peduli kepada makhluknya, kepada alam, kepada semua ini adalah Tuhan mengimanenkan dirinya di alam ini. Sehingga perlakuan kita, perlakuan guru kita kepada sesama,
itu berarti perlakuan buruk kepada Tuhan. Makanya kezaliman kita kepada makhluk Tuhan sama dengan kezaliman kita kepada Tuhan. Makanya kalau kita berbuat salah kepada orang, Allah tidak akan memaafkan sebelum orang itu mendapatkan maaf dari orang yang kita ganggu. Tapi setelah orang itu memaafkan, tetap kita harus minta ampun kepada Allah. Mengapa? Kan sudah dimaafkan. Kamu mengganggu hambanya. Kamu sudah dimaafkan, tapi kamu masih bermasalah dengan Tuhan. Mengapa? Kamu mengganggu hamba. Dan kalau kamu tidak diampuni, meskipun kamu sudah dimaafkan oleh Tuhan, tapi kamu tidak merasa bersalah kepada penciptanya, kamu tetap akan mendapatkan siksa. Artinya, kalau mau baik kepada Allah, berbaiklah kepada hambanya. Karena hambanya diciptakan. Manusia tidak ada yang sama. Diciptakan untuk lahir kok diganggu. Enaknya kamu, kan berarti mengganggu penciptanya. Ya, orang punya mobil, mobilnya diganggu, dirusak. Itu sama dengan mengganggu, tidak menghormati orang yang punya mobil, kan begitu logikanya. Jadi tidak ada dikotomi antara spiritualitas dan humanitas. Saya setuju dengan pernyataan teman kita tadi. Oke, luar biasa. Kita udah clear ya sampai sini bahwa tidak ada dikotomi antara humanitas dan spiritualitas, bahkan menjadi sesuatu yang saling berkaitan dan saling menyempurnakan. Silakan Mahdi. Ya, ini ada pertanyaan sifatnya sedikit klarifikasi mungkin ya, meminta klarifikasi. Apakah berbuat baik dalam konteks humanisme horizontal gitu, Ustaz, atas dasar cinta terhadap sesama manusia bisa disamakan dengan ibadah dalam konteks spiritualitas yang vertikal ke atas dasar cinta kepada Tuhan? Apakah cinta dapat menjadi jembatan dalam mempersatukan humanitas dan spiritualitas? Itu Ustaz. Ya. Selama tujuan dia berbuat baik kepada sesama itu untuk mendapatkan sesuatu yang mulia, dan itu bukan yang bersifat duniawi, bukan kesenangan, bukan kekuasaan, bukan keamanan, bukan rasa happy, bukan rasa hero, itu berarti dia sudah melakukan ibadah yang bersifat vertikal. Tapi jangan lupa, tidak cukup itu tidak sempurna. Dia harus, kalau dia hormat kepada sesama makhluk, kenapa dia tidak hormat kepada penciptanya? Kan lucu kalau dia peduli kepada makhluknya tapi tidak peduli kepada Khalik. Yang satu hanya peduli kepada Khalik tapi tidak peduli kepada makhluknya, peduli kepada penciptanya tapi tidak peduli kepada ciptaannya. Yang satu hanya peduli kepada ciptaannya tapi tidak peduli kepada penciptanya. Sama-sama kurang. Jadi kalau Anda peduli kepada Tuhan, Anda peduli kepada ciptaan Tuhan. Dan kalau Anda peduli kepada ciptaan Tuhan, Anda pasti peduli kepada Tuhan. Sehingga itulah tujuan utama dari kita berbuat baik. Kalau kita disuruh bertauhid, kita disuruh mengesahkan Allah, itu maksudnya apa ya? Allah sih enggak, kok sepertinya sangat menggebu-gebu ya kesannya di ayat-ayat suci Al-Quran. Banyak, jangan kamu bersyirik, jangan kamu meyakini ada pencipta selain Tuhan. Ternyata tujuannya itu bukan kembali kepada Tuhan. Karena tidak ada pengaruhnya kamu menyembah atau tidak menyembah. Kamu meyakininya sebagai Tuhan atau tidak, dia tetap Tuhan. Tapi pengaruhnya, kalau kita, tujuan perbuatan kita itu semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang dan tujuannya kepada Tuhan, maka apabila dia tidak membalas kebaikan itu, kita tidak merasa kekurangan. Tapi kalau kita berbuat tujuannya supaya mendapatkan feedback, supaya dia berbuat baik juga, ternyata orang itu biasanya ketika kita berbuat baik, dia belum tentu membalasnya. Dan kalaupun membalasnya itu tidak setimpal dengan apa yang kita lakukan. Dan itu membuat kita kecewa. Dan ketika kecewa, kita tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Akhirnya justru tidak berbuat baik. Dan karena itu kita kecewa. Tapi kalau kita berbuat baik kepada seseorang, istri kepada suami, bukan karena supaya suaminya berbuat baik. Mestinya suaminya kalau waras, dia membalas kebaikan. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah Tuhan. Cinta Tuhan. Bukan karena dia supaya disenangi oleh suaminya atau disenangi oleh istrinya. Sehingga kalau suaminya tidak membalasnya dengan kebaikan sebagaimana yang dia lakukan, dia tidak merasa ada yang kurang. Toh memang bukan kamu tujuanku, bukan dia tujuan. Tujuan saya adalah Tuhan. Tapi kalau dia membalasnya, dia sudah mendapatkannya dari Tuhan, dan dia juga mendapatkan kebaikan secara duniawi, secara horizontal dari suaminya. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan. Sebab kalau itu menjadi tujuan, ternyata tidak dibalas. Bahkan sebagian orang justru membalas kebaikan itu dengan keburukan. Karena menganggap kebaikan itu kelemahan.
Makanya orang yang sering diganggu, yang sering mendapatkan perlakuan jahat itu orang baik. Karena dianggap kebaikan itu adalah syarat kelemahan. Maka Imam Ali pernah bilang, jangan bersikap ramah kepada orang yang menganggap sikap ramahmu sebagai tanda takut. Artinya kita harus menggunakan akal dalam semuanya. Ayat-ayat mungkin tidak menjelaskan syarat-syarat rasionalnya, tapi fitrah kita semuanya memproses. Kalau kita disuruh sholat awal waktu, itu tujuannya apa? Kalau tidak ada sesuatu yang harus lebih kamu utamakan, menyelamatkan nyawa orang atau apapun, sehingga kamu harus menunda sholat. Semuanya bersyarat, bukan hanya surat-surat haji. Bukan hanya perintah haji saja ketika kamu punya kemampuan. Semua perintah-perintah Tuhan itu bersyarat. Bersyarat apa? Bersyarat rasio. Dari mana kita tahunya? Akal sehat. Nah, itu tidak ada ayatnya, tidak ada syarat. Misalnya kalau kita punya waktu untuk menunda sholat, sementara kita harus bayar hutang. Sudah janji dengan orang bayar hutang. Mana yang harus kita utamakan? Yang vertikal atau yang horizontal? Oh, horizontal dong. Ya, kamu masih punya waktu untuk sholat, waktunya sholat banyak. Sementara menunda janji orang untuk bayar hutang, hutang ini berhubungan dengan nyawa, dengan makan, dengan minum, dengan nasib orang. Mungkin juga untuk bayar hutang orang lain, sehingga kalau dia tidak baik dia diintimidasi, dan begitulah seterusnya. Maka dari itu kalau kita punya waktu untuk melakukan ibadah vertikal, untuk menundanya, sementara untuk bayar hutang, itu harus diutamakan. Mengapa? Karena ini juga ibadah, berefek lebih lama lagi. Tuh, jadi sebetulnya kita tidak pernah menganggap bahwa ibadah itu hanya bersifat vertikal. Juga jangan meremehkan karena sudah berbuat baik, jadi dia tidak sholat. Orang tidak sholat itu berarti tidak peduli kepada dia. Lucu orang peduli kepada anjingnya orang, tapi tidak peduli kepada yang punya anjing. Peduli kepada hewannya, tapi tidak peduli kepada yang punya hewan. Itu kan lucu. Anda berbuat baik kepada sesama manusia. Mengapa? Karena dia adalah ciptaan Tuhan. Kecuali kalau Anda menganggap Anda berbuat baik, bukan karena ciptaan Tuhan. Berapa? Karena saya membutuhkan dia berbuat baik suatu saat kepada saya. Nah, ini transaksi, ini bisnis. Ini bukan kemanusiaan. Ini ya transaksi, bisnis. Dan tidak semua orang yang kelihatan manusiawi itu benar-benar tulus. Ya, baik Ustadz. Melihat dari penjelasannya tadi tentang bagaimana prinsip kebaikan itu harus berlangsung, sepertinya kita bisa melihat bagaimana kaitannya Ustadz dengan gagasan moral yang juga digagas oleh salah satu tokoh filsuf yaitu Immanuel Kant, yaitu tentang deontologi. Semacam memiliki penjelasan yang sedikit sama dalam beberapa hal. Gimana Ustadz? Apakah itu memiliki kesejalanan? Iya, kalau gagasan Immanuel Kant itu didasarkan pada apakah orang berbuat baik karena memang itu adalah sebuah kewajiban, dasarnya adalah sebuah kewajiban, ataukah sebetulnya karena keuntungan? Ya tentulah, itu bermacam-macam filsafat etika menjelaskan tujuan-tujuan orang berbuat baik. Tapi selama tidak didasarkan pada tujuan-tujuan bersifat transenden, menurut saya apa yang disebut baik itu kebaikan, tapi kebaikan yang apa ya? Yang didasarkan pada mutualisme. Jadi makanya menurut saya dengan pandangan-pandangan yang berbeda-beda, kadang kita ini lupa mendudukkan posisi apakah kita ini berbuat baik karena sesuatu yang kembali kepada kita, atau karena kita berbuat baik bukan karena sesuatu yang kembali kepada kita. Kadang justru berbuat baik kita rugi. Maka itu sejauh mana orang menyadari feedback dari perbuatan baiknya. Bila dia berbuat baik dan dia tidak mendapatkan manfaat dari perbuatan baik itu, itulah ketulusan. Kalau dia berbuat baik dan tujuannya, makanya kita sering mencemooh orang yang tidak berterima kasih atas kebaikan kita. Ya, kita mencemooh, dan itu perbuatan buruk. Orang yang tidak membalas kebaikan orang itu sesuatu yang buruk. Tapi jangan kita menganggap perbuatan baik kita sebagai sia-sia hanya karena orang itu tidak membalas. Sebab itu mengindikasikan jangan-jangan itu tujuan baik. Tujuan kita berbuat baik supaya dia berterima kasih. Makanya Al-Quran bilang, jangan kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit atau justru menjadikan itu sebagai alasan untuk menindas. Artinya itu lebih jahat daripada tidak memberikan sedekah. Banyak orang berderma, tapi tujuannya adalah mengambil sesuatu yang lebih besar dari hartanya. Apa? Kehormatan, kebebasan. Ya, betul. Dan itu penipuan, bukan kebaikan. Banyak LSM mengatasnamakan manusia, tapi dia jual
menjual, memperdagangkan kesulitan orang. Dia memprovokasi masyarakat untuk melakukan pemberontakan, tujuannya supaya chaos, kemudian dia dengan itu dia memfabrikasi dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Tidak semuanya yang mengatasnamakan kemanusiaan itu benar-benar manusiawi. Ya. Ya. Baik. Makanya tanda ketulusan itu kembali kepada Allah. Makanya kalau kita berbuat baik, kembali kepada Tuhan. Kalau dia tidak membalasnya, kita tidak rugi, kita tidak kecewa. Kalau dia membalasnya, memang semestinya orang harus membalas kebaikan orang. Tapi kalau dia tidak membalas, tidak masalah. Tidak perlu stres, tidak perlu benci, tidak perlu dendam. Dan tidak perlu menghentikan kebaikan karena orang tidak membalasnya dengan kebaikan. Kita itu memahami otoritas itu mestinya tidak hanya pada nabi. Kalau kita memahami begitu, bukan berarti harus ada nabi terus. Nah, masalahnya banyak orang menganggap cukup nabi kemudian diserahkan kepada masyarakatnya. Bayangkan, agama ini tujuannya kan untuk menata masyarakat, untuk merapikan umat manusia. Masa agama ini diserahkan kepada orang yang akan dirapikan oleh agama? Itu kan muter. Memang harus ada otoritas. Makanya kita itu harus meyakini dulu sebelum kita beragama, meyakini dulu prinsip-prinsip rasional agama. Apa yang harus ada dalam agama? Otoritas. Itu harus. Tapi bagaimana memahami otoritas ketika setiap orang mengklaim otoritas? Harus ada kriteria. Kriteria apa? Kriteria yang mengunggulkan, yang dengan itu orang logis menerimanya sebagai sumber agama. Tapi ketika tidak sepakat umat ini untuk meyakini otoritas itu sebagai salah satu penyangga agama dari distorsi, maka agama akan kacau begini. Ya. Itu masalahnya. Apakah agama ini hanya diajarkan tapi tidak dikawal? Nah, kalau memang Nabi itu tugasnya mengajarkan agama kemudian meninggalkannya, Al-Quran sudah mengatakan. Dan itu membuat orang lupa tentang agama. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Allah sudah memperingatkan. Nabi itu manusia, dia wafat atau terbunuh. Apakah karena dia wafat dan terbunuh? Agama ini harus terkait dengan who atau dengan what? Konsep ataukah orang? Orang itu justru menjadi pengawal agama itu. Tapi sebelum kita mengenali orangnya, kita harus punya konsepnya. Makanya sebelum mengenal Nabi, kita harus kenal kenabian. Supaya kita paham, oh ini adalah fungsi mediasi yang transenden, yang berlaku selamanya. Dan meniscayakan adanya pengawal-pengawal agama. Ketika kita tidak meyakini bahwa ada ruang kesucian dan ada ruang ketidaksucian, ada ruang yang profan dan sakral, ada ruang yang mutlak dari agama ini, dan ada ruang yang nisbi dari agama ini, maka akhirnya justru sebagian menganggap agama itu nisbi saja, sebagian lagi menganggap agama itu mutlak saja. Nah, yang nisbi saja akhirnya orang tidak terikat dengan agama. Terserah dia. Tapi yang menganggap mutlak sehingga menganggap orang lain yang tidak sepandangan dengan dia sebagai orang yang tidak seagama, kafir, dan layak untuk dimusnahkan. Disinilah pentingnya kita sebelum beragama, sebelum kita melaksanakan agama, kita harus sepakat bahwa dalam agama ini sama dengan sains. Kalau sains itu membangun asas kompetensi, kalau negara itu membangun asas otoritas, maka agama itu harus menggabungkan keduanya. Dia harus berdiri di atas asas kompetensi, harus punya keunggulan intelektual yang memungkinkan seseorang untuk sadar. Karena ilmu juga agama juga ilmu. Tapi sekaligus dia harus memiliki asas otoritas. Supaya apa? Supaya bisa menerapkan. Sayangnya sekarang agama yang aktual saat ini tidak punya otoritas, tidak taat, masyarakatnya tidak taat kepada otoritas, juga tidak taat kepada kompetensi. Sains berdiri di atas kompetensi, negara berdiri di atas otoritas. Agama yang sempurna mestinya menggabungkan keduanya. Kalau enggak, ya agama bersifat personal. Agama sebanyak penganutnya. Meskipun kelihatannya seagama, ini sama. Tapi pada dasarnya setiap orang punya persepsinya sendiri tentang agama-agama. Karena selama dia bukan manusia suci, bukan nabi, maka pemahaman tentang agama adalah persepsinya sendiri. Dan itu agamanya. Kita harus tahu agama subjektif dan agama objektif. Agama objektif suci. Ada pada nabi. Dan itu wahyu. Ada pada orang suci. Tapi agama subjektif adalah kumpulan dari persepsi-persepsi yang tergantung pada tingkat kecerdasan, tingkat pemahaman, dan tergantung siapa yang membentuk keyakinannya. Kita ini kan beragama karena keterlanjuran. Emang kita pernah membanding-bandingkan agama, lalu kita memilih salah satunya? Enggak.
Siapkah kita meyakini itu? Tidak semua orang siap dengan itu. Maka dari itu, mau tidak mau, kalau kita masih tetap ingin mempertahankan agama ini, kita harus mengedepankan logika. Dengan itu kita bisa menafsirkan teks-teks suci Al-Quran secara logis dan mensortir riwayat-riwayat yang dianggap sebagai hadis agar tidak mendesakralisasi atau meruntuhkan makna otoritas Nabi. Bayangkan kalau nabinya sendiri dianggap tersihir, nabinya keliru-keliru, iya, otoritas sendiri gugur dari awal. Siapkah kita berpikir begitu? Dan jangan lupa, orang-orang yang melakukan aksi teror itu semuanya juga tahu baik dan buruk. Bukan orang bodoh. Bodoh menurut kita. Tapi karena mereka menganggap itulah yang benar. Mereka tahu ayat-ayatnya. Mereka tahu. Mereka tahu membunuh itu buruk. Tapi membunuh di jalan Allah baik. Begitu konsep. Jadi kita tidak perlu kaget-kaget. Makanya lucu kalau ada ulama-ulama atau pengamat sibuk bicara tentang jaringan, cara kerja mereka. Ini tidak ada hubungan dengan jaringan, dengan organisasi. Mindset. Ketika mindsetnya menganggap bahwa logika itu muncul setelah agama, atau agama itu doktrin, dan doktrin itulah apa yang dia pahami, dan itu adalah wahyu. Ya otomatis apa yang dipahami itu adalah kebenaran. Dan dia menganggap orang yang tidak sepahaman dengan dia adalah musuh kebenaran. Dan karena musuh kebenaran, apapun boleh ditimpahkan orang-orang atas. Siapa yang bisa menjadi itu? Siapapun yang menganggap logika dipisahkan dari agama berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan. Tidak mesti menjadi anggota. Dia boleh jadi menjadi lone wolf atau pelaku kejahatan sendiri. Udah ada itu konsep jaringan. Tidak mesti orang melakukan kekerasan karena pemahaman agamanya. Dan itu cukup untuk mengubahnya dalam sekejap menjadi seorang yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan orang. Itu kira-kira.